Yesus berkata dalam Matius 7 ayat 15 agar kita waspada terhadap nabi-nabi palsu yang menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dan juga dalam Matius 16 ayat 6, Yesus berkata kita harus berjaga-jaga terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Siapa orang itu? Dalam Kejadian 49 ayat 27 dikatakan serigala adalah Benyamin. Dan dalam Filipi 3 ayat 5 yang mengaku orang Farisi dan dari suku Benyamin adalah Paulus, benarkah yang dimaksud nabi palsu yang menyamar seperti domba adalah Paulus? Paulus yang mengaku-ngaku dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 4 bertemu Yesus dalam perjalanan menuju Damaskus, ternyata hanya bohong. Telah terbukti kerasulannya palsu dari Kisah Para Rasul 21 ayat 13 yang mencatat bahwa Paulus dari Tarsus pernah berkata, ia rela diikat bahkan mati di Yerusalem demi nama Tuhan Yesus. Sekilas, orang bisa menganggap ini seperti nubuat yang gagal karena menurut tradisi, Paulus justru mati di Roma. Bukankah fakta ini cocok dengan ramalan Yesus? Ternyata Daniel ben Abraham seorang pengikut Yesus sejati. Dia menyebut Paulus sebagai preman rohani. Dia mengatakan semua surat Paulus, ada 14 surat bukan firman Tuhan, hanya pendapat Paulus, dan di antara suratnya ada ajaran Paulus yang hoaks dan bohong. Karena itu ajaran demikian ini harus dilenyapkan saja dan tidak usah dipertahankan. Di samping itu Daniel mengatakan ajaran Paulus ini mengancam populasi kekristenan. Mari kita saksikan ucapannya. Oke, mari kita lihat sosok Rasul Paulus. Saya katakan Paulus ini preman rohani. Saudara, heran ya, saya tidak membenci Paulus, tapi saya menilai semuanya. Paulus adalah preman rohani. Dia tidak pernah menjadi murid Yesua. Menjadi murid tidak pernah, bertatap muka, berbicara saja tidak pernah Paulus ini ketemu dengan Yesua. Dan Paulus ini adalah pembunuh, karena dia mengejar-ngejar muridnya Yesua, dan dia bunuh. Satu perjalanan di Damsyik, Paulus bersaksi katanya, ini katanya lagi, karena tidak ada orang yang menyaksikan ini, hanya Paulus yang menceritakan. Oke, beda dengan Musa ya, dia membuat mujizat, banyak orang yang menyaksikan, luar biasa bangsa Israel, sekian jumlahnya menyaksikan mujizat itu. Oke, Paulus melakukan, mengatakan, mengalami satu mujizat dan mengatakan katanya dari kesaksian dirinya sendiri. Ketika dia sedang mengejar murid-murid Yesua ke Damsyik, ada cahaya dari langit dan terdengar suara. Cahaya ini membuat Paulus buta ya. Oke. Dan suara itu mengatakan seperti ini. Paulus, Paulus, mengapa engkau menganiaya aku? Nah, gitu. Seperti begitu. Kemudian Paulus itu mengalami kebutaan. Dia pergi katanya kepada seseorang, Imam Ananias kalau tidak salah ya. Dan sebelum Paulus datang, Imam Ananias bersaksi. Ini masih cerita Paulus. Bahwa katanya, saya tidak mengerti mengapa orang yang menulis ini Paulus juga mengetahui. Ananias mengatakan, Tuhan katakan orang ini akan saya pakai untuk memasyurkan namaku. Ingat, memasyurkan namaku, bukan mengotak-atik hukum Taurat dan Sunnah, tidak. Memasyurkan bahwa Paulus akan bersaksi bahwa benar Yesua itu adalah Mesias anak Allah yang hidup. Itu saja kalau kita lihat. Dan ini kesaksian Paulus. Tidak ada yang menyaksikan. Dan ketika Paulus pergi ke Imam Ananias, betul matanya dicelekkan dan dia bisa melihat dan dia bersaksi dan menginjil dan sebagainya. Oke. Saya mau katakan ini juga, bahwa semua tulisan Paulus, surat-surat Paulus, 14 suratnya, Korintus, Efesus, Filipi, Kolose, kepada Timotius, surat kepada Timotius, kepada, surat-surat itu ada 14, sekitar 14 surat. Semua surat-surat Paulus itu bukan firman Tuhan. Setelah saya kaji, saya pelajari, saya dengan teliti, itu bukan firman Tuhan. Bukan sama sekali, saudara. Itu pendapat
Paulus, bukan firman Tuhan. Oke? Karena Tuhan tidak pernah berbicara langsung kepada Paulus. Paulus, katakan kepada pengikut-pengikutmu begini-begini tentang suatu ajaran. Tidak pernah. Ada satu peristiwa di atas kapal, Paulus mengaku bahwa oleh tuntunan roh, katanya, dia mendapat pemberitahuan bahwa pada waktu kapal mereka lagi oleng-oleng, ombak dan sebagainya, mereka tidak akan celaka. Itu saja. Yang lain tidak ada. Jadi tulisan-tulisan Paulus ini adalah ide-ide, pendapat, tafsir dari Paulus itu sendiri. Dan ayatnya banyak. Ada di dalam Alkitab. Paulus mengatakan begini. Menurut pendapatku dan sebagainya. Banyak sekali. Itu terdapat di dalam 1 Korintus 4 ayat 9, 1 Korintus 7 ayat 25, 26, 40, 2 Korintus 8 ayat 10, 2 Korintus 11 ayat 5. Anda bisa baca itu, oke? Saya mau katakan begini, ada satu peristiwa di 1 Korintus 7 ayat 25. Paulus mengatakan begini. Paulus katakan bahwa Tuhan tidak memberikan perintah kepadaku, tetapi aku berpendapat. Jadi cuma pendapat Paulus, bukan perintah dari Tuhan. Tidak ada perintah dari Tuhan dalam tulisan Paulus. Anda selidik, periksa. Di dalam 1 Korintus 7 ayat 25 ini, ajaran Paulus ini, Anda baca ya, konteks perikopnya. Oke. Anda pelajari di situ, Paulus katakan begini. Ini ajaran yang saya katakan harus dilenyapkan saja. Tidak usah dipertahankan. Paulus katakan begini, mengingat waktu sudah darurat. Jadi Paulus menganggap waktu itu sudah darurat. Biarlah seseorang tinggal tetap di dalam keadaannya ketika dia dipanggil Allah. Paulus memberikan contoh. Jika dia tidak bersunat, ya jangan disunat ketika dia dipanggil Allah. Tetap tinggal dalam keadaannya. Kemudian Paulus mengkaitkan dengan pernikahan. Paulus katakan jika dia belum menikah, ya jangan menikah ketika dipanggil Allah. Sehingga biar dia tetap tinggal dalam keadaannya. Sehingga Paulus katakan supaya dia tetap melayani Tuhan dan tidak disibukkan dengan melayani keluarganya. Bahkan Paulus katakan begini, jika dia menikah, dia akan mengalami kesusahan badani. Menurut Anda benar ajaran ini? Apakah pendeta-pendeta yang waktu dipanggil Allah masih bujang sekolah teologi, tentu belum kawin ya, masih di waktu dipanggil Allah, dan dia menikah, apakah mereka sudah mengalami kesusahan badani? Saya pikir tidak, malah mereka bahagia. Jadi ajaran Paulus ini saya katakan hoax, bohong. Oke, dan saya mau katakan ajaran Paulus ini mengancam populasi kekristenan. Mengapa? Coba Anda bayangkan, jika ini diterapkan sudah sejak zaman Paulus. Orang-orang yang merasa diri, orang-orang Kristen yang merasa diri dipanggil oleh Allah. Mereka tidak boleh menikah, berarti sampai sekarang pasti tidak akan ada lagi populasi kekristenan. Kalau itu diterapkan. Jadi ajaran Paulus ini saya bilang mengancam populasi kekristenan. Bohong. Hoax. Dilenyapkan saja. Anda baca itu ya di 1 Korintus 7 ayat 25. Baca itu supaya Anda jangan katakan saya yang hoax.